mengambil sampel mikroskopis dari denyut nadi operasional Bank Rakyat Indonesia, layar di depan Anda membongkar secara telanjang bagaimana sebuah entitas perbankan merakit mesin uangnya. Transaksi pertama mencatat penyaluran kredit sebesar 10 miliar rupiah, yang dalam kacamata perbankan bukanlah sebuah beban pengeluaran, melainkan injeksi modal ke sektor real yang seketika dikapitalisasi sebagai piutang produktif di neraca. Mesin ini kemudian terbukti bekerja pada baris kedua, memompa darah segar berupa pendapatan bunga sebesar 200 juta rupiah ke dalam brankas laba rugi perusahaan. Namun, hukum keseimbangan likuiditas menuntut bayaran yang setimpal. Baris ketiga mengeksekusi kewajiban bank untuk membayar beban bunga deposito sebesar 80 juta kepada para nasabah penyimpan dana. Selisih 120 juta rupiah inilah manifestasi murni dari net interest income, napas sesungguhnya yang menghidupi ribuan kantor cabang dan menjadi parameter absolut untuk menilai apakah bank ini sungguh mencetak nilai tambah ekonomis atau justru sedang diperbudak oleh tingginya biaya dana di pasar. Membedah anatomi laba rugi mini bulan Januari di layar ini, kita dihadapkan pada realitas operasional mesin pencetak uang perbankan yang sesungguhnya. Angka pendapatan bunga 200 juta di baris teratas langsung disayat tanpa ampun oleh biaya dana deposito sebesar 80 juta, menyisakan net interest income senilai 120 juta rupiah. Di titik inilah efisiensi struktur perusahaan diuji secara brutal. Beban operasional 50 juta rupiah untuk menggaji karyawan dan memelihara jaringan infrastruktur cabang menggerus nyaris separuh margin bersih tersebut, membuktikan betapa mahalnya biaya melayani sektor mikro dan retail. Setelah otoritas pajak memotong porsi wajibnya sebesar 25%, neraca ini mendarat pada laba bersih 52,5 juta. Bagi seorang analis eksekutif, menatap bottom line ini bukanlah sebuah perayaan pencapaian, melainkan sebuah peringatan taktis untuk mempertanyakan, apakah sisa laba 52 juta ini cukup tebal untuk dijadikan bantalan kerugian jika bulan depan portofolio kredit kita tiba-tiba dihantam badai gagal bayar massal. Menatap deretan praktik terbaik di layar ini, kita sesungguhnya sedang melihat garis pertahanan terakhir antara sebuah bank raksasa dengan jurang kebangkrutan sistemik. Penetapan PSAK 71 pada poin pertama bukanlah sekadar kepatuhan administratif, melainkan doktrin mitigasi risiko yang kejam. Aturan ini memaksa bank mengakui proyeksi kerugian kredit, expected credit loss, jauh sebelum nasabah benar-benar gagal bayar, secara brutal memangkas laba semu hari ini demi membangun bantalan permodalan masa depan. Disinilah urgensi pengendalian internal pada poin kedua mengambil alih fungsionalitasnya. Tanpa lapis verifikasi ganda dan audit forensik pada pencairan kredit bernilai triliunan, bank hanya akan bermutasi menjadi sarang kejahatan finansial akibat fraud internal. Tuntutan kalender tutup buku bulanan yang digerakkan oleh sistem digital di poin selanjutnya bukan lagi tentang peringanan beban klerikal pegawai, melainkan syarat operasional mutlak untuk mendeteksi pendarahan likuiditas secara real time. Pada akhirnya, kepatuhan absolut terhadap regulasi OJK di poin penutup adalah penentu nyawa institusi. Gagal menyajikan metrik keuangan triwulanan yang presisi tidak sekadar memicu denda finansial, tetapi memancing hancurnya kepercayaan investor global dan mengundang intervensi paksa dari otoritas pengawas. Menutup kerangka analisis Bank Rakyat Indonesia ini, kita tiba pada satu tesis fundamental yang secara absolut membedakan seorang klerikal pembukuan dengan seorang arsitek strategi finansial. Akuntansi di level korporasi sama sekali bukanlah seni mencatat angka-angka mati, melainkan bahasa sandi komunikasi bisnis yang mendikte valuasi dan memanipulasi kepercayaan pasar modal. Kasus BRI di tahun 2024 membuktikan tesis tersebut secara brutal.
Narasi profit stabil yang disajikan ke publik sejatinya adalah hasil kompromi tingkat tinggi untuk menahan hantaman tekanan biaya dana yang meroket tajam akibat kebijakan suku bunga makro. Bagi Anda, para eksekutif dan kandidat magister bisnis, memahami anatomi laporan keuangan bukan lagi sekadar syarat kelulusan akademis, melainkan instrumen intelijen taktis untuk menerjemahkan deretan angka menjadi eksekusi strategi perusahaan yang presisi. Pada akhirnya, penguasaan terhadap tata kelola pembukuan ini adalah satu-satunya jembatan rasional yang memampukan Anda untuk menskalakan keputusan finansial, mulai dari menambal kebocoran arus kas UMKM yang rapuh hingga mengorkestrasi manuver kapital bernilai triliunan rupiah di lantai bursa perusahaan terbuka.